107,9 FM Gema Nada on air on vibes. Halo sobat Gema, baik lagi bareng aku Virgala Zaharina. Apa kabar hari ini sobat Gema? Lagi pada di mana nih? Kalau lagi di perjalanan, tetaplah hati-hati. Yang lagi ngerjain sesuatu boleh nih dijeda sebentar. Dan yang lagi bengong pas banget nih, karena aku bakal nemenin kegiatan kamu di beberapa menit ke depan nih sobat Gema. Hari ini kita mau ngobrol santai tentang dunia perkuliahan, tentang satu mata kuliah yang bikin aku penasaran banget nih Sobat Gema. Tapi jujur aja nih Sobat Gema, aku lagi sedih banget karena minggu kemarin aku gak masuk kelas produksi siaran radio. Padahal mata kuliah tersebut tuh justru yang paling aku tunggu di semester 4 ini. Ya ironis banget kan, kadang kita nunggu sesuatu, pas momennya datang malah gak bisa ikut. Rasanya tuh campur aduk banget sih Sobat Gema. Bukan cuma soal absen, tapi kayak ada rasa kok sayang banget sih aku gak masuk kelas yang aku tunggu-tunggu banget. Tapi aku gak mau cuma diem nih Sobat Gema. Aku langsung chat nih teman-teman aku yang ikut kelas kemarin. Dan dari yang mereka ceritain, pertemuan pertama itu langsung ngebahas dunia radio dan broadcasting. Dan ternyata ya, radio itu gak sesederhana yang selama aku pikir nih Sobat Gema. Selama ini kalau kita mendengar radio, padahal yang ada di gambaran aku tuh ya, kita tuh cuma mendengar suara penyiar yang enak, musik yang diputar, dan iklan yang lewat. Tapi di balik itu, semua ada proses produksi yang sangat amat kompleks. Wow, pasti bakal menarik banget gak sih pembahasan kita kali ini Sobat Gema? Ngomong-ngomong soal radio, pernah gak sih Sobat Gema sadar, radio ini tuh aneh tapi keren? Aneh karena di zaman sekarang semuanya serba visual. Orang-orang prefer nonton video, scroll TikTok, live streaming, semua harus ada gambarnya. Ya gak sih Sobat Gema? Ayo jujur aja siapa yang kayak gitu. Tapi kalau radio, dia cuma suara loh padahal. Dan lebih anehnya lagi, dia tetap hidup di era zaman sekarang ini. Menurut aku tuh ya, radio itu media yang gak pernah maksa. Dia gak minta kamu buat mentengin layar, gak minta kamu harus fokus 100%. Dia ada nih dan bisa nemenin kamu kapanpun dan dimanapun nih Sobat Gema. Kamu bisa dengerin radio sambil nyetir, sambil masak, sambil ngerjain tugas, bahkan sambil bengong. Keren banget gak sih Sobat Gema? Dulu siapa nih yang di rumahnya masih ada radio dari perangkat besar di ruang tamu? Ayo ngaku. Nah sekarang kan kita bisa mendengar radio dari mobil, dari HP, bahkan lewat streaming nih Sobat Gema. Tapi rasanya dari dulu masih sama gak sih? Masih ada suara penyiar yang bikin kamu ngerasa ditemenin, masih ada lagu yang tiba-tiba relate sama keadaan kamu. Dan masih ada momen-momen dimana kamu lagi sendiri, tapi kamu gak ngerasa sendirian nih Sobat Gema. Nah dari situ jujur aja aku makin penasaran sama mata kuliah ini. Karena minggu kemarin tuh dosen aku bener-bener ngebedah sebenarnya jadi penyiar itu seharusnya ngapain sih. Dan ya ampun, ternyata gak sesimpel punya suara bagus aja nih Sobat Gema. Kita diajarin gimana caranya bikin opening dan closing yang gak flat dan menarik buat para pendengar Sobat Gema. Tapi harus tetap sesuai dengan ketentuannya. Dan mereka juga langsung praktek loh, the contoh opening dan closing secara langsung. Jujur pas dijelasin itu aku malah ngerasa, loh kok seru banget sih. Kayak pengen langsung praktek dan pengen ngerasain deg-degan sebelum on air gitu loh Sobat Gema. Dan ada satu bagian yang menurut aku tuh fun fact banget nih Sobat Gema. Simple information but it's very important. Soal frekuensi radio. Nah pasti Sobat Gema belum tahu banget kan nih soal frekuensi radio ini. Ternyata ya Sobat Gema, frekuensi itu bukan cuma angka random kayak 87,5 ataupun 101,3 nih Sobat Gema. Kita gak bisa asal pilih frekuensinya loh. Menarik banget kan Sobat Gema pembahasan minggu lalu. Dan di pertemuan kemarin juga teman-teman aku mulai mengulik dunia broadcasting nih Sobat Gema. Katanya pembahasannya tuh gak langsung berat, tapi lebih ngebuka dulu gimana gambaran besarnya nih kira-kira dari broadcasting tersebut.
Nah, kira-kira Sobat Gema tahu nggak sih broadcasting itu sebenarnya apa? Bukan cuma radio, tapi tentang proses penyiaran itu sendiri itu Sobat Gema. Tentang gimana sebuah pesan diproduksi, dikemas, lalu disebarkan ke publik lewat media. Selain itu, kita juga dilatih cara menjadi broadcaster. Jadi bukan cuma teori tentang broadcasting, tapi langsung ngerasain simulasi kecilnya. Duh, pasti seru banget gak sih? Dan jujur aja, ketika aku ngedenger cerita tersebut, aku jadi kayak pengen nyobain juga nih rasanya latihan jadi broadcaster nih. Dan yang terakhir, sempat dibahas juga soal RPS nih teman-teman. Di RPS itu dijelasin selama 1 semester ke depan kita bakal ngapain aja dan apa aja yang akan dipelajari di mata kuliah produksi siaran radio. Dan akan ada praktek-praktek secara langsung agar materinya mudah dipahami nih Sobat Gema. Jadi bisa dibilang dari pertemuan pertama ini aku udah kebayang nih serunya mata kuliah produksi siaran radio. Dan buat aku yang sempat ketinggalan kelas kemarin, pembahasan ini bikin aku makin penasaran dan gak sabar untuk ikut langsung di kelas berikutnya nih Sobat Gema. Nah Sobat Gema, itu dia sedikit cerita dari aku tentang apa yang kemarin dibahas di mata kuliah produksi siaran radio. Semoga kalian bisa ngerasain vibe serunya di dunia radio dan broadcasting nih Sobat Gema, walaupun cuma dengar dari cerita aku aja. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya Sobat Gema.